Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah. Kita sudah berada di penghujung bulan Safar. InsyaAllah malam besok kita masuk 1 Rabiul Awal. Malam ini 29 Safar 1445 Hijriah. Pertemuan kita berikutnya sudah dalam nuansa perbaikan gizi insyaallah, dari satu kenduri maulid ke kenduri maulid yang lainnya. Dan kajian kita masih tentang aturan salat berjamaah, yaitu wala qudwatu qari'in bi ummiyin, tidak sah berjamaah seorang yang qari' mengikut imam kepada ummi. Kita sudah jelaskan sebagiannya pada pertemuan yang lalu. Siapa itu ummi? Wa huwa man yukhillu bil fatihati aw ba'dihha walau biharfin minha. Yang dimaksudkan dengan ummi dalam aturan salat adalah orang yang cacat bacaan Fatihah seluruhnya atau sebahagiannya. Sebahagian yang dimaksud walaupun hanya satu huruf saja di antara huruf-huruf Fatihah, boleh jadi gambarannya tidak mampu membaca Fatihah secara keseluruhan, ataupun untuk menuturkan huruf itu dengan makhraj yang benar, atau tidak mampu untuk membunyikan tasydid dengan baik. Wa illam yumkinhu at-ta'allum, sekalipun dalam keadaan sudah tidak mungkin lagi untuk belajar. Dalam kasus siapa? Orang-orang yang qaribu ahdin bil Islam, yang baru saja berinteraksi dengan Islam. Boleh jadi karena mu'allaf ataupun seorang muslim tetapi tumbuh dan besar di lingkungan yang tidak ada tempat untuk belajar. Kita gugat, tapi kan sekarang zamannya internet, YouTube, streaming dan lain sebagainya. Ada kemungkinan dia tinggal di lingkungan yang tidak ada fasilitas teknologi. Umpamanya tinggal di Burundi, yang beta pegah sinyal 3G, sinyal radio, namun negeri-negeri yang terbelakang. Umpamanya dia baru saja masuk Islam, mungkin sekarang dia baru masuk Islam, belum salat maghrib, karena waktu maghrib tersisa lebih kurang 30 menit lagi, tidak memungkinkan dia untuk belajar Fatihah itu dengan benar. Tapi kan setengah jam masih ada waktu, dia belajar dalam setengah jam, tetapi belum sampai pada pemahaman yang benar dan pelafalan yang benar. Maka dalam kasus tersebut, untuk salat sendiri sudah sah, tetapi untuk menjadi imam tetap belum diterima. Walau lam yumkinhu wa illam yumkinhu at-ta'allum, sekalipun tidak memungkinkan bagi dia untuk belajar. Wala ilma bihalihi, sekalipun makmum ini tidak mengetahui ketika dia ikut imam bahwa imamnya ini seorang yang ummi, sekalipun makmumnya tidak tahu. Kalau tidak tahu sama sekali,
sampai selesai solat tidak ada masalah. Ini hanya tidak tahu ketika memulai solat bahwa imam yang diikuti seorang ummi. Terbukti setelah selesai solat ternyata imamnya ini ummi, tidak bisa menuturkan Fatihah dengan benar, maka batallah ikut imam. Bila batal qudwah, batal ikut imam, batallah salat makmum tersebut dan wajib ulang. Disebut ulang atau i'adah dalam bahasa Arab apabila masih ada waktu, tapi bila waktunya sudah habis disebut dengan qada. Jadi kalau ada kawan-kawan yang menyatakan wajib qada salat, itu secara harfiah pemaknaan bahasanya sangat keliru, karena arti wajib qada salat adalah jangan salat di dalam waktu. Artinya salat maghrib jangan salat dulu karena wajib qada, nanti setelah keluar waktu baru salat, itu namanya wajib qada. Ini bukan wajib qada salat, seharusnya wajib salat, cuma waktu sudah keluar baru wajib qada. Jadi hati-hati di dalam menyampaikan narasi dan diksi. Lawit semua buat di cat masjid kalian bahasa ya, kan narasi ke diksi lihat begah mukero dah ngupom deh. Jadi pilihan kata dan rangkaiannya di dalam kalimat harus tepat agar tidak salah paham. Kenapa tidak sah? Li'annahu la yasluhu litahammulil qiraati anhu law adrakahu raki'an. Karena imam yang ummi ini tidak patut untuk menanggung bacaan untuk makmum yang masbuk. Law adrakahu raki'an, kalau makmum yang masbuk itu mendapati imamnya dalam keadaan berukuk. Imam menanggung Fatihah makmum, makmum yang mana? Makmum yang masbuk tidak sempat baca Fatihah. Adapun makmum yang muwafiq, Fatihahnya tetap masing-masing wajib baca. Karena hadis riwayat Imam Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab, surat Al-Fatihah. Walaupun dia berstatus makmum tetap wajib baca. Lalu di mana kedudukan hadis Nabi al-imamu dhammin? Imam itu memberikan jaminan, menggaransi. Kapan berlaku? Dalam kondisi makmumnya masbuk tidak sempat baca Fatihah, maka Fatihah makmum yang tidak terbaca itu ditanggung oleh imam. Karena itulah disyaratkan bacaan imam harus standar, harus sah. Wa yasihul iqtida'u bimay yujawwizu kaunuhu ummiyan illa idza lam yajhar fi jahriyatin fayalzimuhu mufaraqatuhu. Dan sah mengikut imam kepada orang yang mungkin saja keadaannya itu ummi. Kita masuk masjid, ada seorang yang sedang sholat, misalnya sholat duhur ataupun asar yang sir, kita masuk masjid terlihat seorang sedang sholat. Karena kita berharap fadilah berjamaah, maka berimamlah kita kepada orang tersebut. Sah mengikut imam kepada seorang yang mungkin saja dia ummi, illa idza lam yajhar fi jahriyatin, kecuali baru tidak sah apabila imam yang kita maksud, orang yang sedang sholat yang ingin kita jadikan imam ini, ada sebuah keganjilan. Apa contoh di sini? Lam yajhar fi jahriyatin, tidak membaca Fatihah dan surat di rakaat pertama dan kedua dalam keadaan jihar pada salat yang jihar. Salat maghrib rakaat pertama dan kedua jihar. Salat isya, salat subuh rakaat pertama dan kedua jihar. Kita masuk masjid, orang ini sedang salat. Biasanya walaupun salat jihar, kalau kita salat sendiri
lebih sering kita bacanya sir, padahal sunat jihar. Tapi walaupun bacaannya sir, ketika ada orang yang menjadi makmum, kita akan jiharkan. Saya sholat sendiri, rakaat pertama sir, rakaat kedua sir, rakaat ketiga sir, padahal sholat maghrib. Itu kalau saya sholat sendiri. Tapi saya sedang sholat di masjid, saya sholat sendiri, Fatihahnya mungkin sudah setengah jalan, sudah sampai pada Maliki Yaumiddin, sir, tiba-tiba ada yang mengikut imam ke saya, maka secara tabiat saya akan menjiharkan bacaan Maliki Yaumiddin masih sir, Ihdinas siratal mustaqim, saya jiharkan. Saya masuk masjid, melihat ada orang sedang salat, saya ikut imam. Salatnya salat jihar, maghrib, isya atau subuh. Tetapi walaupun sudah ada makmum dan baru di rakaat pertama dan kedua, imam ini yang dimaksud masih tetap melanjutkan dalam keadaan sir. Nah, dalam kasus seperti ini apa yang terjadi? Illa idza lam yajhar fi jahriyatin, kecuali bila orang yang kita jadikan imam yang mungkin saja dia seorang yang ummi, bacaannya tidak benar, bacaan Fatihah tidak benar, pada waktu salat jihar tidak dia jiharkan, fayalzimuhu mufaraqatuhu, maka wajib bagi orang yang ikut imam ini niat farak dari imam yang dia maksud. Fa inistamarra jahilan, tapi bila terus berlanjut salatnya dalam ketidaktahuan, hatta sallama, baru dia tahu setelah imamnya salam, lazimathul i'adatu, maka makmum yang mengikut kepada imam yang seperti ini wajib mengulang salatnya, malam yatabayyan annahu qari'un, selama tidak terbukti bahwa dia seorang qari. Maksudnya begini, ada Ustadz Edi Saputra, kita tahu beliau fasih bacaannya. Satu malam kita datang kemari, sholat maghrib sudah terlambat, beliau sedang sholat sendiri, sholat maghrib, lalu kita berimam kepada beliau. Beliau dalam posisi sholat sendiri, munfarid, nggak ada makmum, sholat sendiri karena telat. Ternyata ada yang lebih telat lagi daripada beliau, masuk masjid, melihat beliau sedang sholat, langsung ikut imam kepada beliau dari rakaat pertama atau dari rakaat kedua. Seharusnya di rakaat pertama dan kedua, ketika beliau tahu bahwa sudah ada makmum, dijiharkan. Namun beliau tetap bertahan bacaannya sir sampai selesai sholat, sah sholat. Kenapa? Karena kita sangat yakin bacaan beliau sah, beliau seorang qari. Masalahnya, saya datang kemari sholat maghrib, telat, imam sudah salam, semua sudah selesai, ada satu orang sedang sholat. Saya tidak tahu dia ini bisa baca Fatihah dengan benar atau tidak. Saya takbiratul ihram, ikut imam kepadanya, baru rakaat pertama atau rakaat kedua sholat maghrib. Anehnya, walaupun saya sudah ikut imam dan dia tahu saya ikut imam, mungkin saya cukislah bahunya, cukeh bahu, tetap saja lanjut sir. Maka untuk saya yang ikut beliau saat itu wajib mufaraqah, wajib niat farak, karena ada kecurigaan beliau ini tidak benar bacaan Fatihah. Kalau benar, kenapa tidak dijaharkan? Maka wajib farak. Beda kasusnya apabila salat tersebut memang salat sir. Apa contoh salat sir? Duhur dan asar. Saya masuk masjid ini sekitar jam 2, jemaah sudah bubar, tapi ada seorang warga sedang salat. Saya tidak kenal beliau, apakah Fatihahnya beres atau tidak. Saya takbiratul ihram, ikut imam kepada seorang seperti ini. Boleh jadi dia qari, boleh jadi dia ummi, maka salat saya tetap sah. Wa tasihhu al-qudwatu wa yasihhu al-iqtida'u bima yujawwizu kaunuhu ummiyan. Sah mengikut imam kepada orang yang mungkin saja keadaannya itu ummi, mungkin ummi, mungkin tidak.
kecuali orang-orang yang mungkin ummi ini pada waktu salat jihar tidak dijiharkan. Jadi kalau salatnya jihar tidak dijiharkan dan kita ikut dia, wajib mufaraqah. Jadi ini makna husnudzan itu pun harus berdasar. Ketika ada muncul kecurigaan, maka tidak boleh lagi berhusnudzan. Itu sudah harus ada kewaspadaan. Salat zuhur dan asar kita diajarkan berhusnudzan kepada siapapun yang sedang salat, sah salatnya, ikut imam saja sampai terbukti bahwa salatnya batal, baru batal. Tapi salat maghrib dan isya, aneh rasanya ada imam bacaannya sir. Oh enggak, dia salat sendiri tadi Pak Ustaz. Iya, salat sendiri boleh jadi sir. Tetapi ketika tahu sudah ada makmum, seharusnya dia jiharkan pada rakaat pertama dan kedua. Tapi tetap lanjut sirjid. Aneh ya. Hanya pasti yang hana betul. Dalam kondisi tersebut wajib mufaraqah. Ini ada sedikit masalah. Kondisi ini di Arab. Adapun di Indonesia, di Aceh ada kemungkinan ketiga. Apa kemungkinan ketiga? Orang yang kita maksud jadi imam memang bukan seorang imam dan beliau bukan seorang ummi, tetapi beliau tidak berani jihar karena takut suaranya bergetar. Hantam gedang imam, gedang tak tengku likat kerja ke makmum, nyan ada betul bacaan betul-betul. Saya pernah sekali ikut imam begini di sebuah masjid. Ketika imam salam, saya baru masuk masjid. Ada beberapa orang masbuk yang melanjutkan sisa rakaat. Saya ikut imam kepada masbuk yang paling kanan. Saya tahu beliau itu orangnya fasih. Beliau lanjut sisa rakaatnya, rakaat kedua barangkali. Saya ikut imam. Begitu tahu ada makmum, beliau paham, beliau jiharkan bacaannya. Tapi getaran suara itu tidak bisa disembunyikan. Kamu tutup kalau bikinnya tengku ikut. Maka sejak saat itu saya tidak berani ikut imam sembarangan kepada orang lain, takut musibah orang lain. Kena gepusir tang-tang hanji baca Fatihah ke perayuk tu mututu tu, jadi menjadi serba salah. Itu kemungkinan ketiga. Wa mahallu adami sihhatil iqtida bil ummi in lam yastawil imamu wal ma'mumu fil harfil ma'juzi anhu. Dan keadaan tidak sah ikut imam dengan orang yang ummi adalah apabila tidak bersamaan imam dan makmum pada huruf yang tidak mampu dilafalkan. Bi an ahsanahul ma'mumu faqat. Misalnya makmum saja yang benar bacaan dan pelafalannya, sedangkan imam tidak. Au ahsana kullun minhuma ghaira ma ahsanahul akharu, ataupun imam dan makmum sama-sama ummi, cuma huruf yang tidak mampu diucapkan dengan benar berbeda posisi. Untuk kasus yang pertama, tidak serupa imam dan makmum pada huruf yang tidak mampu. Misalnya mampu makmum saja sedangkan imamnya tidak. Makmum fasih alif ba ta sa ra sampai dengan ya itu benar pelafalannya, sedangkan imam sampai pada ra keluar bunyi huruf ghin. Alif ba ta sa jim ha kha dai zai gha, kan ra karena memang tidak mampu, bukan karena acah kayu, karena memang tidak mampu. Maka tidak sah ikut kepada imam seperti ini. Atau imam dan makmum dua-duanya ummi, tetapi huruf yang tidak mampu dilafalkan itu berbeda. Imam tidak fasih bertutur huruf ra, sedangkan makmum tidak fasih bertutur huruf sin. Imamnya truk ra ghin, makmumnya sampai pada ra betul. Ra zo sin, kan sin ini sad yang keluar. Sama-sama cacat bacaan, tetapi cacatnya berbeda tempat, maka tidak sah berjamaah. Atau sama huruf yang tidak mampu diucapkan, tetapi pelafalannya berbeda. Ra,
Ada dua orang berjamaah, dua-duanya cadel, menunjukkan huruf R. Cuma yang seorang ini ketika bertutur huruf R keluarnya ghin, limong poh. Yang satu lagi ketika bertutur dengan huruf R keluarnya lam. Apa naji? Dari baro menjadi balo. R juga tetapi bunyinya lam. Yang satu R juga tapi bunyinya ghin. Walaupun sama-sama tidak mampu bertutur pada huruf yang sama, tidak bisa berjamaah. Kenapa? Pelafalannya berbeda. Kalau saya di Aceh Selatan dulu, lam itu dibunyikan ghin, limong ploh, ghin. Kalau di Aceh Besar, ra itu yang jadi ghin, bekam. Di Aceh Selatan, lam itu yang jadi ghin, limong ploh. Jadi ada seorang ibu-ibu jualan pisang goreng. Beliau sok-sok fasih. Jadi seharusnya 50 itu disebut 50, tapi karena beliau Aceh Selatan 50. Untuk memfasihkan huruf bukan 50 keluarnya 50. Kenapa? Karena kefasihannya itu berbeda. Nah, dalam kondisi demikian tidak sah berjamaah antara dua orang tersebut. Wa minhu, maka termasuk dalam kategori yang ummi, yang cacat huruf, aratta. Apa itu al-aratta? Yudaghimu fi ghairi mahallihi, mengidghamkan sesuatu yang bukan pada tempatnya idgham. Hana idgham kagep idgham. Dan kita sering mendapati kasus-kasus demikian di dalam pelafalan. Bahkan kadang-kadang kalau dalam penulisan hurufnya itu pun bisa berubah. Nun mati bertemu dengan fa, ini kan ikhfa baca, tanpa. Tapi orang Aceh ketika tulis tanpa, nyenci m tuliskan n, tanpa. Padahal seharusnya tanpa. Sanksi, sanksi itu ada yang NK, sanksi hukuman, ada yang sanksi NG, itu artinya ragu. Saya sanksi, apa dia datang atau tidak? Kenapa dia tidak datang? Kena sanksi. Kan sanksi berdua Yang satu sanksi NG, ragu. Yang satu sanksi NK, hukuman. Saya sanksi dia bisa hadir. Kenapa? Karena dia kena sanksi juga. Mbak sanksi-sanksi anda gabuk dia. Jadi sekarang ada orang yang mengidghamkan sesuatu yang tidak sepatutnya idgham, maka tidak sah menjadi imam. Bi'ibdalin, bisa jadi dengan menggantikan huruf. Wa al-saghin, demikian pula tidak sah menjadi imam al-sagh. Siapa itu al-sagh? Yubdilu harfan bi akhara, mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Yang paling sering terjadi itu pada huruf dhad di akhir Fatihah. Waladdallin, berat dibaca tipis. Waladdallin menjadi dha. Sadaqallahul azim, itu dha, ta dha. Sedangkan waladdallin sad dad. Dad itu hurufnya berat. Waladdallin padat, bulat dan berat. Yang kedua sering berganti zal dengan zai. Siratal ladzina an'amta alaihim, dibaca berdesis. Siratal ladzi, berganti huruf dengan huruf yang lain, tidak sah. Fa in amkanahu ta'allum, maka bila mungkin untuk belajar. Salat Isya belum masuk waktu. Kalaupun sudah masuk waktu, waktunya masih panjang, mungkin untuk belajar. Walam yata'allam, dan tidak dia lakukan, lam tasihha salatuhu,
tidak sah solatnya. Itu yang beberapa pertemuan lalu kita ingatkan. Semalas apapun kita belajar tajwid, minimal untuk Fatihah kita wajib berusaha. Yang lain home ini, tapi paling kurang bacaan Fatihah itu wajib kita berusaha untuk belajar. Enggak perlu waktu khusus seperti teori yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Setelah solat Isya nanti tanya Ustaz ini, Ustaz, Iran tengah panjang kopi bunga. Oh ilan jepat dia boleh kering. Oh kajet, singgah lempungan ran. Hai pernah perleleh. Kena tes Fatihah. Wah. Kota tesnya no juga baik, jino kat lepo urinong. Jino kat lepo urinong. Tengok tes Fatihah. Okey tes. Baca bismillah deh. Satu hari satu ayat saja dari Fatihah. Walaupun ayat yang pertama tidak selesai di hari pertama, lanjut hari kedua. Tes lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik menan bahasa di. Dibancit. Bismillahirrahmanirrahim. Apa beda rumah? Hana we tenan. Oh, kena u. Ji ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik menan tajid. Pukurang baca r-nya. Ulang dong. Bismillahirrahmanirrahim. Kau kurang baca. Kurang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kau mangap benar. Baru satu ayat. Kagat aku alhamdulillah. Yang kopi bah bayu. Mam nyetruk batingkat yang ke tepat kopi yang cik bayu karuga. Dua go ruga. Besok lagi. Dalam proses belajar kesalahan dimaafkan. Karena kalau tidak dimaafkan kesalahan dalam proses belajar, maka sungguh kita harus sampaikan kepada jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang belajar, tolong nanti solat Isya jangan solat dulu, belajar sampai benar baru solat. Karena kalaupun anda solat sekarang tetap tidak sah. Payah ulang cik, bakal lebih agak benar semayang. Ternyata tidak ada peraturan demikian. Orang yang sedang dalam proses belajar, maka kadar yang salah karena belum sampai pelajaran atau sudah sampai tapi belum dikuasai dimaafkan. Makanya para ulama membagi al-jahlu itu, kebodohan itu pada dua kategori. Yang pertama ada jahil yang ma'zur, dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena baru belajar. Ada yang ghairu ma'zur, sudah lama diberikan waktu untuk belajar tetapi tidak dipelajari. Ghairu ma'zurin anhu, tidak dimaafkan. Nanti ada kategori ketiga, namanya jahil murakkab. Itu sering dipakai dalam bahasa Aceh, panena jahil murakkab. Ini yang lebih parah. Dia tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nyen jahil murakkab. Nyen hek dah perlu apa buat ke tuha ke ngangkah wah. Nyen yang hek dah berdepat. Tapi kalau jahil basit, orang yang tidak tahu tapi sadar dirinya tidak tahu, mudah diberitahu. Jahil murakkab ini cenderung menjadi takabbur. Apa itu takabbur? Batrul haq wa ghamtun nas. Yang pertama menolak kebenaran dan yang kedua memandang remeh manusia. Itu terjadi pada orang-orang Bani Israel. Mereka tidak masuk Islam bukan karena tidak tahu bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang benar dan dakwahnya benar. Mereka tahu, tetapi mereka tidak terima Islam hanya karena memandang remeh Muhammad yang dari silsilah Ismail, putra Ibrahim dari istrinya Hajar. Hanya karena persoalan tersebut namanya ayat bubuk ke apa. Maka dalam bab-bab ini kita kagum kepada guru-guru kita yang alim-alim. Walaupun alim tidak menjadi halangan bagi mereka untuk kembali belajar kepada murid-muridnya. Dulu saya kagum, ada guru saya almarhum Pak Zulhilmi Ar-Rahman, Allah maghfir lahu. Terakhir jabatan beliau kepala Balai Diklat Keagamaan Aceh. Beliau guru saya di Aliyah, guru bahasa Arab. Sampai saya tamat Aliyah, saya mengaji ke Lamno, kemudian mengaji ke Abu Daud Zamzami, Allah maghfir lahu. Lalu mulai jadi khatib sejak tahun 95 96
Suatu ketika tahun 97 saya jadi khatib, bukan 97, 96 saya jadi khatib di masjid kampung beliau, Berawi Al-Furqan. Dari atas mimbar saya sudah melihat keberadaan beliau di sisi sebelah kiri saya, sebelah kanan masjid, di saf pertama. Maka menduk-duk jantung dia murid dah kalang gurai lika, nya makin berat grogi dia. Selesai khutbah saya jadi imam salat Jumaat. Selesai salat saya balik badan mau jabat tangan dengan beliau, ternyata sudah lebih dahulu beliau jabat tangan saya sambil cium tangan dia, maka lebih berat grogi lah dia. Sambil beliau berucap, nyo jamun murid lon, you know kajak kugurai lon buat. Luar biasa keteladanan dari guru-guru kita. Ini luar biasa. Saya bertemu dengan almarhum Prof Muslim Ibrahim, Allahumma ighfir lahu, dalam perjalanan menghadiri ijtima ulama Nusantara di Kelantan. Kami berlima dari Aceh. Saya berangkat berdua dengan beliau satu hari lebih cepat, tanggal 16 Juli kalau nggak salah waktu itu. Karena saya perhatikan beliau sebaya orang tua saya dan ilmu beliau perbandingannya dengan saya mungkin jenderal dengan kopral. Melihat beliau jalan sempoyangan tenteng tas, saya dekati, Abu, mbah lentiji tah. Saya minta untuk menenteng tas beliau, mengambil berkah. Yang pertama dari sisi usia beliau adalah orang tua saya, yang kedua dari sisi keilmuan beliau maha guru bagi saya. Tapi apa jawaban beliau? Dengan penuh keteladanan dan sikap tawadhu. Hanapun engku iran pindah tahro cik bayang diji. Beliau tetap dengan sempoyongan berjalan, tetap menenteng tas sendiri. Sampai di Kuala Lumpur, transit di bandara, menanti lanjutan penerbangan ke Kota Baru di Kelantan. Saya perhatikan beliau meng-SMS istri beliau. Saya nyanson SMS bu. Saya pikir beliau SMS kawan-kawan yang di Malaysia. Alah, SMS Umi dah. Bayangkan orang sudah senior seperti beliau, sudah lanjut usia, masih mesra begitu. Truk Malaysia mentang tinggal je WA promo. Idenya mentang muda, truk gede benar dah buka cabang tu. Melihat beliau WA istri, saya pun WA istri. Beliau gelar akademiknya S3, profesor doktor loh, tapi HP-nya masih Galaxy S1. Saya belum S1 tapi Galaxy S3. Jadi ketika beliau masih tekan satu-satu huruf untuk WA, saya tinggal swipe saja. Beliau perhatikan gaya saya, oh macam canggih dah HP ran aku, tinggal tarik-tarik benda. Saya bergurau, nyekan HP canggih ya bu, ci urang je canggih. Ini perlu nolen aku dah. Bayangkan beliau profesor minta berguru saya. Saya jawab, enggak bu, ya insya-Allah di Kelantan tanya lahir malam sebuah bilik 2 ada. Singkat cerita, sampailah di Kelantan. Maka saya ajarkanlah beliau beberapa trik tentang Android, tentang menulis dengan swipe tanpa harus ketik-ketik. Saya perhatikanlah, bermalam satu kamar berdua, pasangan selingkuhan LGBT 2. Saya perhatikan keteladanan seorang alim. Tengah malam beliau bangun tahajud. Kadruk hotel di Kelantan tentang tahajud je. Saya tidak tahajud, hanya putu-putu beliau yang sedang tahajud, dan masih ada putu-putu itu tahajud tengah malam. Setelah selesai, besoknya ketika acara pertemuan oleh pihak panitia, maghribnya itu setiap peserta undangan para ulama ini diarahkan untuk menyampaikan tausiah maghrib di masjid-masjid seputaran Kelantan. Saya dan Prof Muslim kena giliran di Masjid Pasir Putih di Kelantan juga. Berangkatlah dengan beliau. Harusnya yang menyampaikan tausiah itu beliau, tapi sampai heran Ustaz. Kalau musibah ceramah di hadapan orang alim, maka betul-betul lah ni, takut salah. Tapi menariknya, undangan itu dari seluruh Nusantara, Malaysia, Brunei, Thailand, Malaysia, Myanmar, Laos, Filipina, dan setiap utusan itu ditulis nama negaranya, Filipina, Brunei, Laos. Indonesia ditulis namanya. Dari Indonesia ada dari Sumatera Utara, dari Jogja, dari Jakarta ada Dr. Hidayat Nur Wahid, ada dari Sulawesi, semuanya ditulis Indonesia. Kecuali yang dari Aceh tidak ditulis Indonesia, Aceh ditulis. Itu menunjukkan menurut orang Kelantan Aceh sudah merdeka. Aceh ditulis. Keteladanan dari beliau. Begitu pulang, sampai di bandara melewati imigrasi,
terlihat keteladanan yang lain. Saya dijemput oleh istri dan anak. Saya bilang, era Ustaz ngan sono bo. Beliau tawarkan tumpangan beliau yang terkan. Kenapa? Bulan dia tung lewino. Beliau tahu orang istri saya hadir. Sampai di luar, yang tahu mi Ustaz. Bayangkan beliau itu sebaya orang tua saya, tapi untuk istri saya yang layak jadi anak beliau, menantu bahkan cucu beliau, ditanyakan yang tahu umi Ustaz. Penghargaan terhadap orang lain. Saya bilang ke beliau, nyan abu, yang raya panjang boleh dada, saya bilang. Ya. Maka beliau datang mendekati istri saya, jabat tangan istri saya sambil berucap, mi, ustadznya gurelet. Bayangkan, beliau seorang profesor, ketua MPU, tapi bilang ke istri saya bahwa saya ini guru beliau. Makanya bapak-bapak jangan macam-macam, saya ini guru Prof Muslim. Enggak kui kalau ya. Jawab tangan. Kaget istri saya. Dalam mobil baru istri bertanya, bang, istri saya itu panggil saya abang. Untunglah anak-anak nggak panggil Yahwa ke saya. Bang, gure apa begah dia Abu Muslim loh? Saya jawab, gure Android. Ya. Tapi bayangkan, orang sekali berbeliau tidak sungkan untuk mengakui ilmu orang lain, walaupun itu hanya ilmu Android. Dan itu pengamalan dari ungkapan Sayyidina Ali, ana abdu man 'allamani walau harfan. Saya adalah budak dari orang yang telah mengajari saya walaupun materi pelajarannya hanya satu huruf. Lau syaa ba'ah. Kalau guru saya itu mau, dia boleh jual saya. Walau syaa a'taqa, dan kalau dia sedia, dia boleh memerdekakan saya. Maka beliau amalkan itu, dan itu keteladanan luar biasa dari guru-guru kita yang alim-alim ini. Idenya kembaga hadat manyang bahu di Maulana, wate geduk langkawan le manyang bahu di Maulana. Nah, ini keteladanan. Dia ada proses at-ta'allum, belajar. Walaupun singkat waktunya, usahakan untuk belajar. Apa tujuannya? Kalaupun tidak kita kuasai, setidak-tidaknya nanti saat meninggal dunia, ketika diproses, dihisab, ini kenapa tidak benar bacaannya, kita bisa jawab, inilah wahai malaikat, saya sedang belajar. Mapakan cahanjut tengah-tengah mangat jabut kadruk malaikat maut, ada telak cutuk ngajut kan, nyotok salah malaikat maut. Paling kurang ada pihak yang bisa disalahkan. Nauzubillah. Maka apabila ada waktu belajar tapi tidak mau belajar, tidak sah solat. Maka tentang sah solat itu, semangat solat bukan hanya kita apresiasi orang yang begitu berkumandang azan langsung datang ke masjid tinggalkan pekerjaan dengan slogan berapalah gajimu sampai engkau tinggalkan solat berjamaah di awal waktu. Tunggu dulu, benar enggak bacaannya? Maka wajib belajar Fatihah. Ketika terlambat datang, kenapa tidak berjamaah awal waktu tadi? Enggak Pak Ustaz, saya sedang belajar Fatihah tadi. Kamu tahu enggak fadilah salat di awal waktu? Boh kepu di awal waktu Fatihah hana depan. Maka kita lupa tentang prioritas-prioritas ini. Kita sibuk dengan slogan salat berjamaah di awal waktu. Lupa tentang salat itu harus benar ilmunya. Kalau sudah benar ilmu, usahakan di awal waktu. Tapi ingat, awal waktu bukan harga mati. Itu harga hidup. Wa illa, tapi apabila tidak sempat lagi untuk belajar, sahhat, maka sah salatnya. Ka iqtidaihi bimislihi, sama seperti seorang yang cacat bacaan mengikut imam kepada orang yang sama cacatnya. Ada perkumpulan organisasi paguyuban orang-orang yang cadel pada huruf R, merumpok tapi kero ke, tapi hanya kun R ghin menduk. Pegata organisasi diadakan acara buka puasa bersama, kan solat maghrib. Nah pertanyaan, bisa enggak mereka solat berjemaah? Apabila cacatnya sama-sama pada huruf ra dan pelafalannya sama-sama ghin, maka sah berjamaah sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Tetapi walaupun sama cacatnya pada huruf ra tetapi pelafalannya berbeda, yang satu ghin yang satu lam, maka tidak sah berjamaah. Wa kuriha iqtida'u binahwi ta wa fa, dan makruh mengikut imam kepada orang yang tak. Apa itu tak? Ada orang yang gagap ketika bertutur dengan huruf ta menjadi berulang-ulang.
Wal fa, orang yang ketika bertutur dengan huruf fa-nya berulang-ulang. Jadi dalam syarahannya dinyatakan tak pada Fatihah dan fa pada selain Fatihah. Kenapa fa pada selain Fatihah? Karena di dalam surat Fatihah dari mulai bismillah sampai waladdallin tidak ditemukan huruf fa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak ada huruf fa di dalam Fatihah. Tetapi orang ini kalau baca surat yang lain fa-nya berulang. Yang Fatihah nih, nama suratnya ada fa, tapi dalam suratnya tidak ada fa. Nama suratnya Fatihah, tapi dalam suratnya tidak ada fa sama sekali. Jadi orang yang bacaannya gagap berulang makruh diikuti, tapi sah. Kenapa? Karena menimbulkan ketidaknyamanan kepada jamaah, di samping nanti memberikan kesan bahwa kata-kata yang dia ucap bukan bahagian dari Al-Quran. Maka dalam kondisi demikian ikut imamnya sah, tetapi hukumnya makruh. Kalau sudah makruh maka fadilah 27 tidak didapati. Kalau tidak dapat fadilah 27, untuk apa berjamaah? Masih ada fadilah yang lain. Pada pendapat mazhab yang menyatakan salat fardu 5 waktu wajib berjamaah, maka kewajiban itu sudah gugur walaupun pahalanya tidak dapat. Tapi bagi mazhab Syafi'i yang meyakini salat fardu berjamaah adalah sunat, maka apabila tidak dapat pahala menjadi tidak bermanfaat selain daripada selesai mengerjakan salat. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ini kajian kita di malam yang berbahagia ini mudah-mudahan menjadi pengeringatan, pengingat untuk diri sendiri dan kita semuanya. Semalas apapun belajar tajwid, minimal untuk Fatihah paksakan diri untuk belajar agar salat kita sah. Jangan sampai nanti kita merasa sudah mengerjakan salat ternyata tidak sesuai dengan SOP. Kalau bahasa pemerintahan, ada pejabat-pejabat yang sudah menjalankan penganggaran sesuai dengan peruntukan, tetapi pelaporannya itu tidak sesuai dengan petunjuk SOP, tetap dianggap korupsi. Padahal hanya satu kwitansi yang hilang. Makanya ketika kita dengar ada orang-orang baik korupsi, jangan curiga dulu dia orang jahat. Boleh jadi ada administrasi yang tidak lengkap, padahal tidak disalahgunakan sama sekali, baik untuk memperkaya diri sendiri ataupun untuk memperkaya orang lain. Apa kanci korupsi kan? Ternyata beliau biasa administrasi rumah tangga, hantam nak kwitansi, ya enggak blok, aku mau blok benar. Tidak dicatat, tidak ditulis. Ketika pertanggungjawaban bisa dipertanggungjawabkan, tapi tidak sesuai dengan SOP. Kenongyan, Anda korupsi, temuan gua. Maka menjadi bermasalah. Tadi malam saya diskusi dengan seorang kawan. Beliau salah menempatkan kwitansi pada laporan, maka diperiksa dari A lagi. Ketika diperiksa, ditemukan ternyata ada pajak 15 juta tidak dibayar. Tetapi pembayaran pajak sudah menjadi pembayaran, karena di sekolah pembayaran buku yang seharusnya tidak kena pajak, tetap dituntut minta bayar 15 juta. Dia bersikeras, saya tidak korupsi, uang 15 juta ini tetap masuk ke kas negara, tapi tidak tercatat sebagai pajak, tapi kemak pemerintah jiwa tetap kena cekak je kan. Bayangkan, maka korupsi itu belum tentu orang baik itu korupsi karena dia salah gunakan anggaran, hanya karena pertanggungjawaban tidak teliti. Makanya saya malas jadi pejabat, kecuali wali kota Cekeung. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, dan saya mohon maaf tidak salat berjamaah, bukan tidak berjamaah, tidak berjamaah di sini karena harus segera berangkat ke Lok Sumawe besok salat Jumat dan salat subuh di Masjid Jami' Lancang Garam. Maka malam ini harus mempraktekkan keterampilan balap-balap. Jadi mohon maaf saya buru-buru, karena kalau keluar dari masjid ketika azan berkumandang itu makruh, karena sama seperti jin atau kedengar azan kai plung. Kecuali apabila keluar dari masjid ketika azan untuk salat di masjid yang lain. Tapi kalau keluar dari masjid saat azan dan tidak berjamaah di masjid yang lain, maka makruh hukumnya, karena saban lagi jin. Ya dan cila lagi jin, saya kai bang kagadoh.
maka betampi dia lagi jin. Jadi paling kurang saya bisa menjawab, saya tidak berjamaah di sini, tapi berjamaah nanti dalam perjalanan, bukan di jalan. Bahaya kalau jamaah di jalan. Ipok motor, ada masjid-masjid lain di jalan, nanti saya singgah untuk salat berjamaah. Demikian kajian kita, wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marja'una wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.